yakin banget kalian akan merasakan Tuhan kalau kalian punya kerinduan yang sama kayak Tuhan pengen ketemu kalian hari ini. Seperti luar biasanya, gue akan memberitahu kalian bahwa yang punya handphone boleh dikeluarin dulu. Terus di silent dulu, atau dimatiin? Silent aja nggak apa-apa. Kalau dimatiin kan nanti ada yang nyari. Boleh di silent dulu. Kita mau hormati hadirat Tuhan. Kita datang dengan cara yang benar ketemu Tuhan. Bisa ada namanya headroom ya. Teman-teman, kita Fokusnya kalau bisa sih bukannya L itu ada di titik garis 3 yang di atasnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, di sini. Terima kasih. Oh ini nggak apa-apa. Oke. Ini nggak muncul di sana, nggak bakal muncul. Oh nggak bakal. Nggak bakal. Ini cuma baris kita sebagai panduan aja. Turun Kalau lagi. kami masih bisa hadir hari ini, Gini aja. semua karena Jadi Tuhan. pas dilihat tuh nggak terlalu miring. Nggak apa-apa. Ikutin WL-nya. Kami mau datang sama Tuhan. Berdoa, cerita semuanya sama Usahakan Tuhan. WL-nya juga di garis ini, tanda plus ini. Jangan sampai lari. Mari datang sama Tuhan. Datang bawa ucapan syukur sama Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Ayo usahakan jangan lebar, jangan kelebaran. Apa ya Bang? Ini namanya headroom nih. Oh ini. Nah, turunin lagi. Nah, ini aja. Jadi di pandang mata tuh dianya nggak kecil banget. Haleluya. Dijaga aja si lehernya tuh pas di garis aja. Kalau lagi ukuran segini, Kami bawa lagi ukuran ucapan segini usahakan lehernya tuh ya segaris aja di pas garis. Kami bawa ucapan syukur kami. Kita. Kalau kami ada semua karena kami. Oh. Teman-teman yuk, gue kasih kalian waktu 1-2 menit. Gue rindu hari ini kalian benar-benar datang sama Tuhan. Gue nggak tahu kalian datang dengan bercanda atau kalian dipaksa sama orang tua. Itu urusan kalian sama Tuhan pribadi lepas pribadi. Kalian mau datang hari ini dengan serius, kalian mau datang hari ini dengan bercanda, capeknya sama. Maksimalkan waktu ini sama Tuhan. Ambil sikap hati yang benar berdoa sama Tuhan. Gue kasih waktu kalian pribadi, mau pas pribadi sama Tuhan, berdoa aja sama Tuhan.
Kalau kalian masih bisa lihat kebaikan Tuhan sampai hari ini, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ingat itu teman-teman. Semua karena Tuhan. Cuma sendiri katakan thank you Jesus. Sing thank you. Makasih Tuhan. Tuhan, kalau bukan karena Tuhan gak akan
Tuhan dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku. Haleluya. Sepanjang hari ku beri Tuhan, terima kasih. Kami ingin lebih menikmati waktu-waktu seperti ini. Biar mulut kami terus memuji dan melakukan yang keluar hanya berkat demi berkat yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk melompat buat Tuhan, katakan yes! Katakan haleluya! Berikan bukaan terbaik buat Tuhan. Come on guys, bisa lebih dari ini. Berikan bukaan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on. Yang tahu lagu ini, sama-sama nyanyikan.
nggak tahu ya ini. Oke, ini lagu lama, tapi gue yakin lagu ini akan memberkati kalian. Kita sama-sama belajar dari lagu ini ya. Oke? Yang mau belajar katakan amin. Yang mau belajar katakan haleluya. Yang mau belajar berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat yang menabur cucurkan air mata menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa perbendaharaan lagu kalian. Lagunya nggak hitung mulu. Kita masih belajar dari generasi-generasi yang lalu. Lagu-lagu lama itu enak. Oke, sekali lagi, Pak. Yang menabur mencucurkan air mata. Mulai dengan sorak-sorak sekali lagi. Yang berjalan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya pasti pulang membawa berkasnya pasti pulang berkasnya. Haleluya. Mati ini WL ini lagu apa? Dari gereja mana nih WL? Oke. Sebentar ya, seperti luar biasanya ngatur nafas dulu, capek. Oke. Ya teman-teman, kita satukan hati kita. Satu dua menit ke depan kita belajar untuk fokus, lebih dalam lagi fokus sama Tuhan. Sebentar lagi tahun 2021 udah mau habis, mau masuk tahun 2022. Jujur, to be honest, tahun ini tahun yang sangat berat buat gue. Ada di momen saat gue pertengahan tahun, bahkan
Iya, pertengahan tahun itu gue sangat merasakan bahwa Tuhan tuh nggak ada buat gue. Jauh, semuanya hilang. Gue yakin satu hal bahwa Tuhan akan selalu ada sama kalian, bahkan sama gue. Tapi dengan janji seperti itu, dengan apa kita sering balas kebaikan Tuhan? Datang gereja malas, teduh, apalagi? Ya, aku mendingan main lah, aku mendingan belajar. Soal Tuhan mah nanti aja lah. Teman-teman, tahun 2021 mungkin menjadi tahun yang pembelajaran buat kita semua. Ya, tahun 2022 ini kita memulai dengan cara menyembah Tuhan yang baru, cara ketemu Tuhan yang baru. Doa sama Tuhan. Gue mau kasih sedikit teks saja, 1 menit. Kita akan naikkan pujian ini sekali pujian, habis itu kita akan mulai sharing firman Tuhan. Tapi gue pengen coba kalian fokus ke gue 1-2 menit aja. Sekarang mungkin kalian itu gimana cara menyembah Tuhan? Ayo kita posisikan. Gue belajar ini dari, gue lupa dari bicaranya siapa. Tapi gue belajar seperti ini. Coba kalian berimajinasi bahwa Tuhan ada di depan kalian sekarang. Oke? Kalau Tuhan dari depan kalian nggak mungkin nyanyi asal-asalan. Kalian nggak mungkin main handphone. Kalian nggak mungkin ngobrol sana sini. Fokus sama Tuhan. Imagine Jesus di depan kalian. Di depan persis mata kalian. Kau pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Kau pengen nyanyi buat Tuhan. Mau tutup mata. Imagine Jesus di depan kalian. Di depan kalian, present sesuatu buat Tuhan. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa? Membalas segala kebaikan. Hatiku menyembahmu
anak-anak muda-Mu di tempat ini pada siang hari ini, Tuhan Yesus. Kami mau mempersembahkan hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kami di antara anak-anak muda di luar sana. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi kondisi keadaan kami hari ini, kami tidak akan terganggu karena fokus kami adalah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu sekali lagi bertemu dengan pribadi-Mu siang hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, supaya dalam masa muda kami, masa remaja kami tidak salah arah. Tetapi kami tetap memandang Engkau sebagai tujuan hidup satu-satunya dalam kehidupan kami. Wahyukan sekali lagi apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami di tempat ini. Singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami semua, supaya kami mengerti betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan dari perkataan gembala kami, bukan dari perkataan hamba Tuhan atau pendeta, tapi kami bisa mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab kami memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Sebab hakikat kekristenan yang sejati adalah ketika kami memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga dari mulut bibir kami bisa mengatakan bahwa memang Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran di dunia ini, Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini untuk dapat mengkomunikasikan apa yang sudah Engkau taruh dalam hatiku bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Persiapan hamba atau apa yang hamba ketahui tidak ada artinya tanpa pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, terobosi hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman-Mu siang hari ini, supaya cara pandang kami, paradigma kami boleh berubah mengikut Tuhan, sehingga kami bisa melihat Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami semua. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk duduk yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang sepakat dan setuju dengan saya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Senang bisa berada melayani kebaktian di tempat ini. Jujur saya baru pertama kali ke tempat ini. Terakhir saya melayani itu masih di ibadah umum, juga masih di Dan Mogot. Terus ibadah iya kan? Iya, itu kalau nggak salah hari Sabtu. Masih ada hari Sabtu? Nggak ada. Udah nggak ada, jadi ganti minggu ya. Oh, berarti saya sudah yang jadul kali ya. Tapi WA-nya saya kenal, orang lama itu. Luar biasa semangatnya dari dulu. Oke, tema kita siang hari ini adalah living in the presence of God. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Coba katakan dulu bersama dengan saya, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian, pasalnya kedua, ayatnya ke-15 sampai dengan ayatnya ke-17 saja lah. Gak usah terlalu banyak. Ini jam rawan masalahnya. Saya dari pagi loh saudara, dari jam 7 tadi. Tadi pagi di rayon 1C, saya pikir jauh, sampai tadi khotbah cepat-cepat. Tadi panas, sekarang hujan. Udah nggak jelas ini saudara. Tuhan udah mau datang lah. Persiapin ya, hidup saudara ya. Yuk, mari semua. Iya. Semuanya serba kagak jelas saudaraku. Gaji, nggak jelas semuanya. Ya. 15, 16, 17, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbagai resep kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. The most important thing for man is God's presence.
Hal yang terpenting dalam hidup manusia itu adalah hadirat Tuhan. Perhatikan dulu statement ini, sebab saya akan menjelaskan kepada saudara mengenai hal ini. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasalnya kedua ayat 15 tadi, ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah menempatkan manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa itu di sebuah taman, namanya taman apa tadi? Eden. Tahukah arti dari kata Eden mempunyai pengertian the spot of His presence, titik di mana hadirat Tuhan itu ditaruh. Jadi begini, dalam hadirat Tuhan manusia memiliki segala-galanya. Dalam hadirat Tuhan kita memiliki segala-galanya. Ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa mulailah segala aktivitas dalam hidup kita itu dalam hadirat Tuhan. Halo. Jangan di luarnya, saudaraku. Sebab mengapa? Sebab nafas manusia pertama di dunia ini itu ada dalam hadirat Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin lagi. Amin. Seperti ikan dengan air, saudaraku. Demikianlah manusia dengan hadirat Tuhan. Setuju sampai sini dengan saya? Nah, apakah hadirat Tuhan itu, saudara? Hadirat Tuhan itu nggak ada urusannya dengan merinding-merinding, saudaraku. Percayalah, nggak ada hubungannya, keles dari mana. Kita kan sering banget kalau pulang kebaktian, apalagi KKR atau gimana gitu ya. Terus kita bilang sama teman kita, tadi waktu puji-pujian presiden worship, gue merinding loh. Apa hubungannya? Hadirat Tuhan itu keren banget loh, tadi merinding gue. Lah kita lewat kuburan juga merinding, masa itu dalam hadirat Tuhan? Enggak kan? Nah, saya akan jelaskan kepada saudara sesimpel mungkin apakah yang dimaksud dengan hadirat Tuhan itu. Hadirat Tuhan itu berasal dari kata presence tadi. Pre dan sense. Sesuatu yang sudah kita alami dulu sebelum, katakan dulu dengan saya sebelum sesuatu itu datang kepada kita. Ini sama halnya dengan prinsip iman yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kita meminta sesuatu dari Bapa di surga, percayalah. Katakan dulu bersama dengan saya, percayalah. Sekali lagi sama-sama, percayalah. Percayalah bahwa kita sudah memperolehnya sebelum kita mendapatkannya. Itu prinsip iman yang Yesus ajarkan. Makanya Ibrani pasalnya ke-11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi presence di sini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Katakan dulu bersama dengan saya kehadiran Tuhan. Sebuah atmosfer dalam kehidupan kita di mana Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa hadirat Tuhan itu adalah hal yang sangat terpenting dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan itu berbicara mengenai hubungan pribadi yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Nah, kita harus lepaskan pemikiran kita tentang hadirat Tuhan ini, saudara, dari pemikiran agamawi. Because Christianity is not religion. Kekristenan itu bukan agama. Kalau main agama capek lah kita, saudaraku. Kekristenan bukan agama. Makanya waktu Yesus datang ke dunia, dia nggak tawarkan sorga loh buat kita loh. Kita kan berpikir begini, jadi orang Kristen itu ya, hari Minggu datang ke gereja, terus mohon maaf, mati masuk gereja. Oh enggak. Yesus nggak pernah janjiin sorga kok buat kita. Agama tuh selalu jualan sorga. Ingat waktu Pilgub DKI terakhir tuh, mereka kan katakan kalau pilih paslon A masuk sorga, pilih paslon B nggak masuk sorga, apa hubungannya sorga sama Pilgub? Terus dikatakan kalau ngopi di Starbucks, saya baca di internet, nggak masuk sorga. Apa hubungannya coba ngopi di Starbucks sama sorga? Agama selalu jualan sorga. Yesus datang ke dunia, dia tidak pernah tawarkan sorga buat kita. Makanya Yohanes pasalnya ketiga,
Ayatnya ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan, jangan lupa saudara, ini udah mau Natal loh. Bulan depan udah Natal, ini kan ayat emas kalau Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh sorga. Yesus gak pernah janjiin sorga loh buat kita loh. Tapi yang dia janjiin apa? Hidup. Nah pertanyaannya buat kita siang ini supaya gak ngantuk. Apa sih hidup yang kekal itu? Mati masuk surga kak? Sama aja dong. Surga lagi. Duh kacamata saya berembun. Paling males nih kalau khotbah pakai masker gini, pakai kacamata. Ada yang mau kasih masukan hidup yang kekal itu apa? Enggak apa-apa, kita bikin seperti ruang DPR lah, banyak interupsi. Supaya nggak ngantuk. Apa itu hidup yang kekal? Oh enggak, gatal ya kepalanya. Yohanes 17 ayatnya ketiga, yuk baca yuk. Supaya kita mantap, Yesus tuh keren habis saudaraku. Makanya jangan jadikan kekristenan sebagai agama ya. Waduh kaku kita saudara. Karena Yesus gak bawa agama. Yohanes berapa tadi saudara? Lupa. 17, thank you. Oke, yuk kita baca yuk. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, stop dulu. Apa itu hidup yang kekal? Ini nih saudara. Lanjut, 2, 3. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba tolong lihat saya ke depan. Jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti di luar Yesus tidak benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, tahukah saudara, kata mengenal di sana, saya lihat dalam terjemahan aslinya, bahasa Yunaninya adalah ginosko. Googling ya, zaman now gitu loh. Tinggal googling aja. Tahukah arti kata ginosko itu apa? Ginosko punya pengertian mengetahui karena mengalami Tuhan dalam kehidupan pribadi. Bukan katanya. Tuhan baik, kata siapa? Kata pendeta gue tuh, ya. Ikut-ikutan dong kayak begitu. Sama tuh seperti orang buta kalau nyanyi lagu Bintang Kecil. Mohon maaf ya. Orang buta kalau nyanyi bintang kecil katanya di langit yang biru. Katanya. Udah lihat? Belum katanya. Nah orang Kristen kayak begitu tuh. Katanya, semuanya serba katanya. Makanya alami Tuhan dalam masa mudamu. Nih masa mudanya terhilang nih dulu. Saya pernah kesaksian kok di ibadah youth. Dulu kan ada dewasa muda hari Senin kalau nggak salah waktu di mall. Youthnya hari Sabtu gitu. Ini waktu masa mudanya hilang nih. Saya nggak mau jadi pendeta saudara. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Saya bekas pecandu narkoba kelas berat. Panti rehabilitasi Jakarta udah saya kelilingi. BNN dulu tuh panti rehabilitasi tahun 94 tuh. Punyanya Polri itu. Keluar masuk. Dulos yang di Cilangkap sebelum dibakar. Pernah. Tapi Tuhan itu dahsyat loh. Ya, dari sampah loh saya saudara. Saya kalau pulang ke rumah. Itu orang rumah saya tuh udah bilang, udah pulang dia, kunci. Dikunciin semuanya saudara. Saya dengar itu. Kenapa diperlakukan seperti itu? Karena kalau saya pulang pasti ada barang hilang. Jangki begitu saudaraku. Pemakai kayak begitu. Bayangin saudara, magic jar yang untuk nasi itu. Itu saya angkat loh sama nasi-nasinya loh di dalam loh. Saya jual tuh ke bandar. Bandarnya baru menikah waktu itu di Pulau Mas. Keluarga muda, saya jual dikasih paketan dulu. Saya hancur di Putau, tapi saya nggak malu tuh menyaksikan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi waktu saya masuk sekolah Alkitab dulu di Tawangmangu, kenapa saya pilih Tawangmangu? Karena sekolah teologi Tawangmangu itu pembentukan karakter. Hamba Tuhan harus dibentuk karakternya.
Ini orang yang paling nggak bisa diatur, saudaraku, di rumah seenaknya. Anak laki satu-satunya orang Batak pula lagi, saudaraku. Semuanya tersedia. Papa saya punya perusahaan. Maksud saya masuk sekolah Alkitab, ambil 2 tahun lah. Yang penting udah benahi karakter, terus saya bekerja di perusahaan tempat papa saya. Tapi rencana Tuhan gak kayak begitu loh. Berapa kali mau lari, mau kabur dari pelayanan, saudaraku. Tuhan jewer. Ya udah deh Tuhan, sekarang saya nurut deh Tuhan, apa yang mau Tuhan. Nah maksud saya katakan ini buat saudara, supaya tidak kehilangan dalam masa muda saudara. Nah, makanya tadi saya sampaikan kita harus lepaskan pemikiran kita tentang hadirat Tuhan ini dari pemikiran agamawi yang sering banget kita pikirkan bahwa hadirat Tuhan itu ada ketika kita hadir di gereja. Hadirat Tuhan itu ada ketika kita ikut kebaktian. Makanya hadirat Tuhan ini bisa kita alami ketika masa pandemi ini. Dimanapun kita berada, buktinya kebaktian online, dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, dimanapun, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa membangun hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dalam melakukan apa saja dalam hidup ini, hadirat Tuhan itu juga ada bersama-sama dengan kita. Makanya Yohanes pasalnya ke-15, ayatnya ke-4 sampai dengan ayatnya ke-8, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Yesus adalah pokok anggur kita, amin. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Artinya begini, coba tolong perhatikan baik. Ini penting banget, dasar banget, basic banget saudaraku. Artinya gini, di luar Tuhan, kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, apart from me you can do nothing. Di luar aku, katanya Tuhan, yang kamu kerjakan itu adalah nothing, sia-sia, tidak ada apa-apanya. Saudara tahu arti kata nothing? Itu paling ditakuti dalam hidup manusia. Kita boleh kelihatan sukses dalam hidup ini, kita boleh kelihatan sibuk dalam hidup ini, kita boleh kelihatan melakukan banyak hal dalam hidup ini. Tapi Alkitab katakan buat kita, di luar Tuhan yang kita kerjakan adalah sia-sia. Tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kita perlu hadirat Tuhan. Sekali lagi, oleh sebab itu kita perlu hadirat Tuhan. Makanya nggak cukup cuma hari Minggu saudara datang ke tempat ini jam 1 siang untuk menikmati hadirat Tuhan. Percayalah nggak cukup. Belum lagi motivasinya nggak tahu datang ke tempat ini. Apa sih motivasi saudara? Mau bertemu dengan Tuhan atau mau bertemu dengan si dia? Kalau dianya huruf D-nya huruf besar mah oke, bagus. Kalau dianya huruf kecil, nah itu nggak salah, itu nomor sekian nah. Tapi fokus utama kita, tujuan utama kita datang hari Minggu itu untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi nggak cukup cuma hari Minggu. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu nggak tahu kita ngapain. Hari Minggu baru datang ke gereja ketemu dengan Tuhan. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita harus berhubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Tahukah saudara, aktivitas rohani atau kegiatan pelayanan itu tidak menjamin kualitas hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nih, bisa berkhotbah lo tiap hari sebelum pandemi. Setelah pandemi di-cancel semua jadwal saya di-pending. Waduh. Iya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai kesempatan saya banyak berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Banyak baca, banyak susun khotbah. Sebelum pandemi, apalagi kalau udah Minggu, matahari terbit sampai matahari terbenam tuh saudara. Makanya aktivitas atau kegiatan pelayanan itu tidak menjamin kerohanian kita. Makanya sekali lagi, Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Dan kamu di dalam aku.
maka kamu akan berbuah banyak. Bangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau pagi hari usahakan. Jangan lakukan apapun, berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya disiplinkan sampai hari ini saudara. Bangun pagi, kalau bisa tahan, enggak ke toilet, tahan aja. Kita apa sih bangun pagi yang pertama kita cari? Bukannya Tuhan, handphone. Malam kan kita matiin tuh, kita cas. Pagi kita nyalain, sebelum berangkat kerja, sekolah, kuliah. Yang kita cari handphone kita nyalain. Cek medsos, IG. Ya kan? Cek apa? WhatsApp, cek apa? micet. Tak tembak ya, saudara yang main micet tak tembak loh. Tahu micet? Nanti habis ini saya minta ketua youth-nya coba periksa handphone. Ada nggak yang download itu? Itu ngawur itu saudara, dibikin ngawur saudara. Nggak salah sama intinya, tapi orang-orang yang gunakannya itu yang ngeri. Kalau bisa bangun di pagi hari itu pertama adalah berlutut di bawah kaki Tuhan. Cari wajahnya Tuhan. Bangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Sama seperti handphone saudaraku. Kalau tidak terkoneksi dengan sinyal atau jaringan, maka handphone yang saudara punya itu tidak bisa dipergunakan. Alias sia-sia, nggak ada gunanya. Sama dengan hidup manusia. Kalau hidup kita tidak terkoneksi dengan hadirat Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan itu enggak ada apa-apanya. Sia-sia katanya Alkitab saudaraku. Nah Alkitab sekali lagi katakan, kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka yang kita hasilkan adalah buah yang lebat. Ada seorang penyanyi yang sangat terkenal zaman dulu. Jadul sih, namanya Elvis Presley. Pernah dengar itu? Itu tahun berapa ya? Tahun 50-an apa 60-an? Ya. Ada yang tahu lagunya? Satu? Berarti udah ketahuan tuh umurnya tuh. Nah saudara tahu nggak? Elvis Presley pada waktu meninggal dunia itu dalam keadaan disconnected. Pertanyaan saya buat saudara, are you connected? Apakah saudara dan saya itu tersambung dengan Tuhan? Sebab tanpa Tuhan, saudaraku sekali lagi, yang kita kerjakan adalah sia-sia. Saya tutup khotbah saya. Tahukah saudara bahwa terminologi dari penyembahan itu adalah intimacy with God. Hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Karena ketika kita menyembah Tuhan, saudaraku, kerohanian kita sesungguhnya itu sedang dicas. Saya tidak punya waktu lagi, sini masih panjang saudaraku sebenarnya. Tapi intinya part 1, makanya undang lagi saya supaya selesai. Enggak bercanda saudara. Tapi intinya bahwa hadirat Tuhan itu bisa kita nikmati dimanapun, kapanpun kita berada. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, saya tutup khotbah saya. Coba perhatikan adik-adikku. Youth di tempat ini, anak-anak muda, perhatikan, yang cowok-cowok, perhatikan, yang cewek, perhatikan. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kita akan membenci yang namanya dosa. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada umat-Mu, jemaat-Mu, kebaktian youth, anak-anak muda, remaja di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sekolah, kuliah, atau mungkin ada yang bekerja di tempat ini, Tuhan berkati masa muda mereka. Sehingga mereka tidak perlu salah arah, mereka tidak ada dalam lembah kekelaman. Tapi ketika mereka mengutamakan hadirat Tuhan, hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan mereka boleh menjadi garam, boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi-saksimu di mana mereka berada. Pakai mereka Tuhan, aku utus mereka di dalam pekerjaan, dalam sekolah, perkuliahan mereka. Pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan mereka Tuhan. Bekali mereka dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat-umat Tuhan yang sepakat dengan saya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih.
Perbendaharaan lagu kalian. Lagunya nggak itu mulu. Kita masih belajar dari generasi-generasi yang lama. Lagu-lagu lama itu enak. Oke, sekali lagi, Wak. Yang manapun mencucurkan air mata. Come on. Mulai dengan sorak-sorai sekali lagi. Yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Oh, pasti pulang berkasnya. Mari angkat kedua tangan kalian. Thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar anak-anakmu di tempat hari ini Tuhan pulang terima berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, hati yang terus mencintai Engkau dan terus hidup dalam arahan Engkau. Biar di dalam nama-Mu kami berdoa dan sama-sama katakan amin. God bless you and see you on Sunday.